Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam harmoni. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat dan ciri-ciri pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Sebelum ke materi hakikat dan ciri-ciri pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Atike, NIM 2011021022, program studi S1 Teknologi Pendidikan, semester 3. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang hakikat, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Yang pertama, hakikat pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, di dalamnya mewadahi menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis. Melalui sudut pandang ini sangat memudahkan khususnya bagi guru untuk melakukan pengelolaan pembelajaran dengan baik dan berkualitas. Pendekatan pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, pendekatan teacher-centered approach yang memiliki bagian yaitu pendekatan ekspositori, yaitu pendekatan dengan ciri belajar lebih berpusat pada sumber belajar. Yang kedua, pendekatan student-centered approach yang memiliki bagian yaitu pendekatan inquiry, yaitu pendekatan dengan ciri sumber belajar atau guru memberikan materi tidak secara tuntas dan lebih memusatkan pada keaktifan peserta didik. Yang kedua, hakikat strategi pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya tahun 2008, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran ini juga merupakan suatu serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran, serta strategi pembelajaran ini juga disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Roundtree dalam Wina Sanjaya, strategi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama, strategi pembelajaran penyampaian penemuan, exposition differential learning. Yang kedua, strategi pembelajaran kelompok dan individual, group individual learning. Yang ketiga, hakikat metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan pengajar untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. Melalui metode pembelajaran ini juga dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam menyampaikan materi pendidikan ada 5 metode pembelajaran yang dipakai oleh guru, yaitu pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode diskusi. Yang keempat, metode penugasan. Yang kelima, metode kerja kelompok. Submateri yang kedua yaitu ciri-ciri pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Yang pertama, ciri-ciri pendekatan pembelajaran, yaitu pertama, pendekatan bersifat aksiomatis. Yang kedua, lahir dari sejumlah asumsi, teori ataupun prinsip tertentu. Yang ketiga, pendekatan akan melahirkan sejumlah metode pembelajaran. Yang keempat, memberikan pedoman terhadap metode pembelajaran khususnya dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ciri-ciri strategi pembelajaran. Menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun, model pembelajaran mempunyai 3 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, dan prosedur. Ciri-ciri tersebut yaitu pertama, model pembelajaran merupakan rasional, teoretik, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar dan memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Yang ketiga, ciri-ciri metode pembelajaran yang baik untuk proses belajar mengajar adalah sebagai berikut. Pertama, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi. Kedua, bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Ketiga, tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi. Keempat, memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat. Dan yang kelima, mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran.